Alamin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali manajil faisakhin makhraja. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisan ila yaumidin amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur karena bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita masih membahas buku Imam Khomeini tentang salat ahli ma'rifat. Dan kita terakhir membahas terapi mujarab untuk menjinakkan imajinasi liar kita. Mari kita masuk ke screen. Jadi terakhir kita sampai di halaman ini 77 tanggal 30 November 2024. Jadi kita telah membahas kemarin sampai pertengahan sini. Jadi ada yang menganggap bahwa Nabi itu diutus untuk misalnya untuk dunia, ya. Nanti dibahas dengan ini bahwa sebetulnya bukan untuk itu, karena kalau untuk itu kita sudah punya alat kita sudah cukup. Jadi untuk dunia ini kita sudah cukup, tidak perlu Nabi lagi. Untuk melihat misalnya hewan buas kan kita sudah punya mata. Untuk mengatasi hewan buas kita sudah dikasih akal. Jadi sudah cukup. Jadi untuk menghadapi dunia ini sebetulnya tidak perlu Nabi lagi. Karena semua yang kita butuhkan untuk kehidupan dunia sudah ada. Untuk mencangkul, Tuhan berikan kepada kita tangan. Untuk berburu dulu ketika belum ada kuda, belum ada mobil, kita dikasih kaki untuk berlari. Jadi kesimpulannya semuanya sudah ada. Ya. Untuk mendengarkan suara-suara hewan-hewan yang mengendap-endap di belakang kita, kita sudah dikasih kuping, telinga. Jadi semuanya sudah ada. Jadi dengan demikian, semua alat yang dibutuhkan untuk kehidupan dunia sudah diberikan Tuhan. Kalau kemudian Nabi datang lagi untuk itu, ini menjadi ibaratnya itu perbuatan sia-sia. Maka oleh sebab itulah, Nabi datang bukan untuk mengajari kita tentang dunia, tetapi tidak juga datang untuk membunuh dunia kita. Nabi datang kepada kita mengajarkan bagaimana sampai kepada alam akhirat dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita terakhir di sini di paragraf ini. Mari kita ulangi dari sini. Ya. Jadi ingat bab kita judulnya masih ini, ya di atas ini. Bab terapi mujarab untuk menjinakkan imajinasi liar. Jadi menjinakkan imajinasi liar. Nah, kita review, kita mulai dari sini. Ya. Hal ini pada mulanya tampak sulit, jadi dalam pengertian melatih. Intinya kan dilatih, ya. Jadi imajinasi atau khayalan liar kita itu coba dilatih. Pada mulanya memang agak berat, tapi kalau dilatih terus-menerus, pada akhirnya mudah. Kita bisa bikinkan perumpamaan pada latihan-latihan fisik. Ya, tidak ada orang yang tadinya secara fisik itu memiliki keterampilan. Misalnya tidak ada orang yang tadinya memiliki keterampilan memanah. Kalau ada yang terampil memanah, ya karena dia latihan. Ya. Begitu juga yang lain-lain, misalnya main sepak bola atau bola sepak. Jadi tidak ada orang lahir langsung terampil main bola sepak. Dilatih. Dan itu berat, karena itu kan lari di tengah lapangan yang begitu luas. Itu sampai ngos-ngosan, keringat keluar, itu menunjukkan berat. Tidak ada orang yang begitu lahir langsung terampil misalnya menembak. Harus dilatih seperti tentara, harus latihan. Ya. Jadi kesimpulannya semuanya fisik pun dilatih. Kita tahu ada orang yang besar otot-ototnya. Mereka tidak langsung besar otot-ototnya, mereka latihan di tempat gym, di tempat bodybuilding. Ya.
tempat fitness. Nah, mereka harus masuk di tempat fitness mungkin 3 kali seminggu misalnya. Dengan latihan yang teratur, baru kemudian bisa membesarkan otot-otot mereka. Jadi secara fisik pun juga semuanya harus dilatih. Sama dengan kita menulis. Tadinya kita tidak bisa menulis. Kemudian dilatih waktu kita SD, sekolah dasar, lalu kemudian kita bisa menulis sampai sekarang. Jadi semuanya bisa karena dilatih. Nah, kalau fisik saja harus dilatih, maka begitu juga dengan jiwa kita. Nah, maka dikatakan hal ini pada mulanya tampak sulit. Ya. Namun dengan sedikit latihan yang sungguh-sungguh dalam batas waktu tertentu, maka daya khayal ini pasti akan menjadi jinak. Ya. Dan terlatih untuk patuh. Ya, jangankan tubuh kita, yang lain, yang di luar tubuh kita, katakanlah misalnya hewan-hewan. Anjing itu sebelum bisa didomestikasi, sebelum bisa dipelihara manusia, kan aslinya kan hewan buas sebetulnya. Anjing itu kan hewan yang hidup di hutan tadinya. Tapi karena kemudian manusia berhasil mendomestikasi, menjinakkan, kalau kita tanya sejarahnya mungkin mulanya dari mengambil anaknya dulu, kemudian anaknya dipelihara. Kemudian ternyata bisa jinak. Kuda misalnya, kuda tadinya itu kan hewan liar itu kuda. Jadi kuda itu adalah hewan sangat liar, larinya kencang. Ya. Tapi kemudian manusia bisa mendomestikasi, bisa menjinakkan, akhirnya kemudian kuda banyak manfaatnya bagi manusia. Nah, jadi itu juga. Jadi jangankan tubuh kita, yang di luar diri kita seperti hewan-hewan tadinya juga bisa dilatih. Ya, bisa dilatih jadi jinak. Ya. Yang hewan jadi jinak. Kita tahu yang namanya burung, itu kan burung terbang, susah ditangkap. Ya. Terbang ke angkasa. Tapi kan orang ada yang menjinakkan burung elang, dipakai untuk untuk berburu, hunting. Jadi ada elang yang dilatih untuk hunting. Atau dulu ada namanya merpati pos, merpati yang digunakan untuk mengirim surat. Nah, jadi kesimpulannya bisa dilatih. Nah, hal yang sama terjadi pada imajinasi kita. Ya. Jadi Imam Khomeini mengatakan bahwa dengan sedikit latihan yang sungguh-sungguh dalam batas waktu tertentu, maka daya khayal ini pasti akan menjadi jinak dan terlatih untuk patuh. Jangan berharap di saat awal latihan Anda akan dapat mengendalikan imajinasi sepenuhnya sepanjang salat, nggak mungkin. Jadi bertahap lah, mungkin awalnya cuma 10%. Lama-kelamaan setelah tahun ketiga naik 20%. Begitulah, berkembang secara bertahap. Ya. Hal ini merupakan hal yang tidak mungkin dan mustahil bisa dilakukan. Tidak mustahil dilakukan, bisa dilakukan. Mereka mengatakan bahwa menguasai daya ini mustahil adanya, mungkin bermaksud untuk menguasainya secara total pada tahap pertama. Jadi mengatakan berat itu baru latihan pertama sudah pingin 100%, nah itu berat. Kita harus sampaikan segala sesuatu yang dilatih, diedukasi itu harus perlahan-lahan. Jadi salah satu unsur penting dalam pendidikan atau dalam edukasi adalah bertahap, gradual, bersifat gradual, bersifat perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Kalau kita mau langsung ya itu berat. Jangankan seperti itu, membaca buku ini saja atau memahaminya kita butuh waktu yang bertahap. Ya. Jadi kalau bermaksud secara awal sudah langsung menguasainya secara total, ya itu berat. Padahal tentu saja semua latihan ini harus dilakukan secara bertahap. Hanya dalam ilmu rohani itu pasti ada namanya tahapan. Kita sudah bahas sebelumnya, ada namanya marahil, marhala, ada namanya ada station namanya. Ya. Jadi ada marhalanya, ada level-levelnya juga. Ya. Jadi ada tingkat, ada makomat. Jadi ada marhala, ada makomat. Ya, marhala itu adalah level-level, makomat, tingkatan-tingkatan. Ya. Jadi marhala itu semacam step-step, sedangkan setiap sekian step ada makomnya. Ya, jadi makomat. Jadi padahal tentu saja semua latihan ini harus dilakukan secara bertahap, perlahan-lahan, penuh kesabaran dan perenungan. Jadi, dan itu nanti juga ditolong atau dibantu oleh
pertambahan usia kita. Kalau bertambah usia itu kan cenderung bertambah selektif orang. Jadi kalau kita semakin berusia, semakin selektif. Kenapa? Karena pertama, keinginan kita biasanya tidak terlalu variatif lagi, tidak banyak seperti waktu masih muda. Ya. Misalnya waktu kita masih muda mungkin suka jalan ke mall. Setelah berusia biasanya sudah tidak begitu tertarik, paling datang ke mall kalau ada kebutuhan saja. Atau misalnya ketika mulai lebih berusia, ya kita secara fisik sudah mulai terbatas. Ya, sehingga kalau kita jalan ke mall lama, pulang ke rumah, kena encok, ya, dan sebagainya. Sehingga kemudian mau tidak mau, kita otomatis harus membatasi aktivitas kita. Nah, seiring dengan pertambahan waktu, harusnya kemudian juga semakin meningkat juga hasil daripada latihan-latihan konsentrasi atau imajinasi tersebut. Bisa saja pada tahap awal latihan seorang hanya berhasil menahan khayalannya untuk 1/10 ya, 10% saja awalnya. Ya. Dari keseluruhan sholatnya. Jadi bisa saja pada tahap awal latihan seorang hanya berhasil menahan khayalannya untuk 1/10 dari keseluruhan sholatnya. Sehingga ia bisa menghadirkan kalbunya dalam 1/10 itu. Jadi 1/10 itu artinya 10%, 90%-nya, 90%-nya itu adalah liar, kira-kira gitu. Enggak apa-apa. Selama kita ingin meningkatkannya terus-menerus. Ya. Misalnya 10% saya, enggak apa-apa, tetapi kita kan niat untuk latihan sholat. Ya, karena sholat ini kan setiap hari harus dilakukan, dan 5 jenis sholat dalam satu hari. Ya. Belum lagi dengan kalau kita perbanyak dengan sholat-sholat sunat, sholat-sholat nawafil, sholat nafilah, ya. Salat-salat rawatib misalnya, maka lebih banyak lagi latihannya. Ya. Jadi bisa saja pada tahap awal latihan, seorang hanya berhasil menahan khayalannya untuk 1/10 ataukah 10/100, 10% dari keseluruhan salatnya, sehingga ia bisa menghadirkan kalbunya hanya dalam 10/100 tersebut, 10% tersebut. Ya. Lalu secara bertahap, pengendalian ini akan meningkat sampai ia mampu menghadirkan kalbunya lebih panjang lagi. Terus menerus, ya. Semakin besar kehendak manusia untuk melakukan semua ini, dan semakin penting baginya kehadiran kalbu dalam salatnya, maka pasti ia akan mencapai hasil yang ditujunya. Jadi seperti itu. Dengan cara ini, secara bertahap, ia akan bisa mengalahkan setan waham dan burung hayalnya, sehingga dalam kebanyakan masa salatnya kendali terus ada di tangannya. Manusia juga jangan pernah berputus asa, karena ia adalah sumber kelemahan dan kenaifan. Artinya nggak perlu berputus asa, karena kita memang ini punya kelemahan. Ketahuilah bahwa cahaya harapanlah yang bakal mengantarkan seorang ke puncak kebahagiaannya. Jadi harapan yang tidak boleh hilang itu adalah hope. Jadi hope-nya itu tidak boleh terkena less, tidak boleh hopeless. Ya. Selalu ada hope. Kita selalu harus punya harapan. Ya. Serendah apapun kemampuan kita, harapan tetap harus dinyalakan. Harapan itu ibarat cahaya yang harus dinyalakan. Ya. Tetapi inti dari apa yang dibicarakan dalam tema ini adalah bagaimana supaya kita memiliki rasa urgensi yang tampaknya memang jarang ada di hati kita. Kita seakan-akan tak percaya bahwa modal kebahagiaan dalam akhirat dan bekal kehidupan dalam alam baqo adalah salat. Jadi kita banyak tidak percaya. Kita masih menganggap salat sebagai kewajiban belaka yang membebani dan memberatkan kita. Memang cinta pada sesuatu lahir dari pengetahuan kita akan hasil dan buah darinya. Jadi harus ada pengetahuan. Sehingga kalbu kita beriman kepadanya. Kita mencintai dunia karena kita mengetahui hasil-hasil dari dunia. Kita cinta dunia karena kita tahu kalau kita banyak uang, banyak orang yang hormat kepada kita. Kalau kita punya jabatan, banyak orang tunduk kepada kita. Nah, sehingga kita melihat langsung hasilnya. Oleh karenanya, tidak diperlukan adanya seruan. Tidak diperlukan adanya nasihat dan pelajaran untuk mendorong kita mengejar dunia, itu tadi kata-katanya. Karena sudah nampak, jadi tidak perlu ada. Sebagian orang yang berasumsi bahwa seruan Nabi
Nabi Al-Hashimi karena nabinya adalah dari apa namanya dari Hashimi, ya. Kita tahu ke atas adalah Hashimi, meliputi dimensi dunia dan akhirat. Lalu mengira hal itu sebagai kebanggaan bagi sang pembawa syariat dan kesempurnaan bagi kenabian beliau. Ya, penilaian seperti itu sebenarnya lalai akan tujuan kenabian dan seruan beliau. Menyeru manusia kepada urusan dunia bukanlah tujuan para nabi besar. Jadi menyeru manusia kepada urusan dunia bukanlah tujuan para nabi besar, karena hal itu sebenarnya sudah ada dengan adanya dorongan dari syahwat. Ingat, syahwat yang dimaksud di sini bukan syahwat biologi seperti bahasa kita. Syahwat itu adalah keinginan-keinginan. Ada amarah, ya, ada juga setan lahiriah dan batiniah. Dorongan dari syahwat dan amarah tidak membutuhkan kepada Al-Quran. Artinya tidak perlu perintah dari Al-Quran. Tidak perlu perintah makan, yang ada adalah perintah makanlah dengan yang halal. Halalnya bukan makannya. Ya. Jadi seperti itu. Seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan kan juga berkehidupan dunia juga. Ya. Para nabi diutus oleh Allah justru untuk mencegah manusia bertawajuh kepada dunia dan melampiaskan syahwat dan amarahnya, serta menunjukkan kepada manusia hal yang bermanfaat dari keberadaan kedua potensi tersebut. Jadi justru agama datang supaya kita menggunakan syahwat dan amarah kita untuk hal-hal yang bermanfaat bagi keberadaan, ataukah sebab Allah menciptakan dua unsur ini, syahwat dan amarah. Sekarang kita masuk yang baru. Orang yang lalai menduga bahwa, jadi orang yang lalai, yang tidak memahami agama secara sempurna, menduga bahwa para nabi menyeru kepada penyejahteraan dunia. Padahal para nabi mengajarkan agar manusia tidak mencari harta dengan segala cara. Ya. Mereka menyerukan agar manusia tidak mengumbar libido, itu dia. Jadi inilah agama datang. Karena libido sudah ada pada diri kita, tinggal diatur, jangan mengumbar libido. Melainkan harus ada aturannya, pernikahan misalnya. Bukan melarang, tapi mengarahkan. Mereka menyuruhkan agar harta diperoleh melalui perniagaan, perindustrian, pertanian, atau hal-hal yang lain, jalan-jalan yang lain yang sifatnya halal. Jadi itu tugasnya agama. Ya. Daya syahwat dan emosi atau amarah pada prinsipnya menghendaki pelampiasan yang total tanpa kendali. Maunya syahwat dan amarah tadinya tanpa kendali. Tapi kita tahu kalau itu kita lakukan, ya merusak diri kita juga, apalagi juga bisa merusak orang lain. Sehingga para nabi kemudian mengatur cara pelampiasan, jadi cara pelampiasan yang benar. Jadi nabi juga itu. Jadi nabi datang itu mengajarkan kepada kita cara melampiaskan. Ya, mengatur cara. Jadi nabi datang nih, para nabi, ya, kemudian mengatur cara pelampiasan yang benar. Ya. Yang benar di sini maksudnya adalah libido tadi, ya, ataukah syahwat ini, ya, dan emosi kita, ataukah kita sebut tadi dengan amarah. Ya. Jadi amarah itu sebetulnya dorongan, syahwat kesenangan. Ya. Di syahwat dan amarah itu dua hal yang tidak bisa berpisah. Karena ada keinginan, tapi untuk mencapai keinginan itu kan harus ada dorongan. Ya. Harus ada dorongan. Sama dengan mobil, kereta. Ya, walaupun bagus di dalamnya, joknya bagus, kursinya bagus, tetapi kalau tidak ada pendorongnya, tidak ada mesinnya, ya tidak bisa juga mencapai tujuan. Nah, begitulah juga ini syahwat adalah hal-hal yang menyenangkan, tetapi ini adalah pendorongnya, amarahnya. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, inna nafsala amara. Amarah itu artinya mendorong, bisa mendorong kepada hal-hal yang buruknya. Esensi dakwah Nabi pada perniagaan dan perdagangan justru untuk membatasi dan mencegah kepemilikan yang ilegal. Jadi bukan mengatur perniagaan, Nabi tidak mengajarkan kita berniaga, cuma mengajarkan kita bagaimana caranya berniaga yang tidak melahirkan kezaliman, berniaga yang melahirkan keberkahan. Nah, jadi menghindari kepemilikan ilegal. Ya, jadi kepemilikan ilegal apa artinya? Ya, kalau kita berdagang tapi kita menipu orang, ya artinya kita mendapatkan keuntungan, tapi keuntungan itu ilegal namanya. Ya. Kita mengatakan kepada orang ini asli, dijamin ini branded, asli dari ini, dari negara ini.
Ternyata yang bersangkutan memasukkannya, bikin sendiri, baru kemudian bikin merek seperti merek branded. Maka kemudian itu namanya menipu, dan kepemilikan artinya hasil yang dimilikinya namanya ilegal. Ilegal kalau bahasa agamanya haram. Jadi kalau bahasa Arab itu haram, kalau bahasa Inggris ilegal, ilegal. Jadi dia ilegal, tidak sah. Ilegal itu tidak legal, tidak sah, tidak benar, melanggar hukum. Esensi pernikahan justru untuk mengatur syahwat. Esensi pernikahan, jadi kenapa harus ada pernikahan? Ya, menunjukkan bahwa agama membenarkan pelampiasan syahwat. Ya. Jadi pernikahan justru untuk mengatur syahwat dan mencegahnya dari melakukan maksiat dan pengumbar libido. Itulah agama datang. Ya, jadi agama datang membuat aturan supaya apa? Aturan itu membuat kita selamat dalam kehidupan dunia ini untuk sampai ke akhirat. Karena kehidupan dunia ini kan hanya terbatas, sementara. Memang para nabi alaihi salatu wassalam tidak menentang keberadaan semua daya tersebut. Ya. Bahkan di dalam agama samawi tidak ada yang namanya selibat. Yang namanya selibat itu jemaah sekalian adalah bertahan hidup tidak punya pasangan. Kalau itu pilihan pribadi ya oke-oke. Tapi kalau artinya agama memerintahkan begitu tidak ada dalam agama kita. Kalau saudara-saudara kita di agama Katolik ya, itu benar-benar menjadi doktrin mereka itu ya, untuk menjadi pastor itu ya harus menjadi tidak boleh menikah. Ya. Kan berarti bahwa menghentikan syahwat itu daya yang Allah berikan kepada manusia. Makanya kita sampaikan di sini para nabi tidak menentang. Jadi ingat, para nabi tidak menentang. Jadi tidak menentang keberadaan semua daya tersebut. Karena itu akan berarti penentangan terhadap sistem yang maha sempurna ini. Jadi kalau itu ditentang, berarti sama dia menentang juga satu Tuhan, karena itu dari Tuhan. Yang kedua adalah semuanya itu punya porsi, punya apa, punya perannya masing-masing. Dia adalah bagian daripada sistem keseluruhan. Jadi dia adalah merupakan bagian daripada sistem keseluruhan atau sistem yang sempurna. Jadi ketika itu tidak ditunaikan, berarti ada yang cacat, ada yang kurang, yaitu kesempurnaannya tidak terjadi lagi ya. Jadi sistem yang sempurna ini ya. Misalnya kita memfatwakan dalam agama bahwa haram menikah laki-laki yang mengabdikan dirinya pada agama, nah, maka itu menjadi tidak sempurna. Karena di dalam syahwat itu adalah ada alat yang memungkinkan cita-cita kemanusiaan kita yang mulia terjadi, yaitu apa? Beregenerasi, ya, regenerasi. Supaya nanti lahirlah ajaran-ajaran agama yang bisa mendidik. Ya. Kalau tidak ada generasi baru kan tidak ada pendidikan. Kalau tidak ada generasi baru tidak berlakulah hadis seperti al-jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau tidak ada. Karena begitu tidak ada yang melahirkan, ya tidak ada istilah ibu sebetulnya. Ya seperti itu. Jadi banyaklah yang tidak ada. Jadi dengan demikian, ini bagian daripada sistem yang sempurna. Sehingga tidak boleh ditiadakan. Yang ada adalah dikanalisasi, diarahkan, diatur. Ya. Persis seperti di jalanan, lalu lintas. Ya. Banyak sekali orang, coba kalau tidak ada aturan, tidak ada polis lalu lintas, ya. Tidak ada yang mengatur jalanan, ya udah kacau jadinya kan. Ketika kacau semuanya menjadi terhenti berjalan karena macet ya. Nah, begitulah kurang lebih agama. Agama datang bukan melarang orang menaiki mobil atau kereta. Agama bukan melarang kita menggunakan kendaraan, tetapi agama menyuruh kita teratur di dalam menggunakan kendaraan di jalan raya. Ya. Demikianlah, tatkala kita menjadikan dunia sebagai modal kehidupan dan sumber kesenangan, maka niscaya kita akan merasakan kebutuhan padanya. Jadi ini pernyataan yang bagus ini. Tatkala kita menjadikan dunia sebagai modal kehidupan, artinya dunia sebagai objek tujuan, objektif, ya, sebagai tujuan tertinggi daripada kehidupan kita, dan kita anggap sebagai sumber kesenangan, maka niscaya kita akan merasakan kebutuhan yang sangat tinggi kepadanya. Ya.
Ketika kita merasakan ya, kebutuhan kepadanya, apalagi tubuhnya tinggi, ya maka kita bisa menyembah dunia. Ya. Berlari untuk mengejarnya. Makanya kita bisa berlari untuk mengejarnya. Tidak perlu lagi agama. Mencurahkan seluruh perhatian padanya. Ya. Dan dengan sekuat tenaga berusaha mendapatkannya. Jadi seperti itu. Maksudnya dengan sekuat tenaga itu artinya dengan cara berbagai macam cara, termasuk yang haram. Ya. Berlari untuk mengejarnya, mencurahkan seluruh perhatian padanya, dan dengan sekuat tenaga berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Ini yang menyebabkan orang biasanya bisa saling bunuh-bunuhan. Ya. Ada orang saling sikut-sikutan. Ya. Untuk apa? Untuk memperebutkan secuil daripada dunia. Ya. Seperti pembahasan kita di Tadabbur kemarin, ya ada yang sampai membunuh saudaranya. Seperti yang di kejadian kemarin di Kediri, Jawa Timur, ada adik yang tega membunuh kakak perempuannya bersama dengan suaminya dan anaknya. Coba. Masalahnya apa? Masalahnya sederhana. Dia datang minta pinjam uang kepada kakaknya, dan kakaknya tidak memberikannya. Ya, dan saya kira alasannya gampang. Si kakak ini kan perempuan, istri daripada suaminya. Namanya istri kan harus sepengetahuan suaminya kalau utang piutang seperti ini. Nah, pasti nggak enak lah si istri kalau memberikan terus kepada adiknya, padahal adiknya itu adalah tidak bertanggung jawab. Sudah dipinjamkan sebelumnya beberapa juta, tidak dikembalikan. Belum bayar 1 sen, pinjam lagi. Nah, tentu pasti ini nggak enak nanti sama suaminya. Nah, ternyata si adik ini marah, lalu kemudian membunuh kakaknya. Nah, luar biasa kan? Jadi urusannya apa? Ya dunia. Itu urusannya adalah dunia. Ya, seperti ini. Dan banyak lagi kalau kita cerita kejadian-kejadian yang mengerikan, itu semuanya adalah urusannya dunia. Ya. Makanya kita di dalam pengajian berkali-kali kita katakan, ya marilah kita jangan menjadikan agama sebagai alat terus untuk mengejar dunia. Justru agama untuk menjinakkan dunia, ingat. Bukan mengejar. Karena kalau dikejar, ya nanti akan menjadi liar juga. Ya, menjinakkan. Supaya bisa tertata dengan baik. Apabila kita juga percaya pada kehidupan akhirat, ya, dan merasakan adanya kebutuhan akan kehidupan di sana, maka semua ibadah kita, terutama salat kita, akan kita rasakan sebagai bekal hidup dan sumber segala kebahagiaan di sana. Jadi inilah. Ya. Jadi apabila kita juga percaya pada kehidupan akhirat dan merasakan adanya kebutuhan akan kehidupan di sana, maka semua ibadah kita, terutama salat kita, akan kita rasakan sebagai bekal hidup. Ya. Dan sumber segala kehidupan di sana. Ya. Itu. Dengan demikian, agama datang bukan untuk menyuruh kita meninggalkan dunia, sama sekali tidak. Jadi kita dasari tadi bahwa agama datang bukan untuk mengajari kita dunia, mengejar dunia, tapi tidak juga datang mengajari kita meninggalkan dunia. Ya, jadi bukan untuk meninggalkan dunia. Kenapa agama tidak datang untuk mengajari kita mengejar dunia? Sederhana, karena itu sudah ada alat-alatnya pada kita, sudah ada toolsnya, sudah ada perabotnya sama kita. Kita tadi lihat, untuk melihat bunga yang indah atau tidak kan sudah ada mata kita. Ya. Untuk mengkombinasikan warna-warna di rumah kita dengan satu tema khusus, ya kita sudah punya mata. Seperti itu. Untuk mendengarkan musik-musik Islami yang bagus kan kita sudah punya kuping, telinga, seperti itu. Nah, tinggal agama datang untuk mengatur penggunaan itu semuanya supaya tetap mendukung cita-cita kehidupan kita di akhirat. Jadi harus ada kehidupan akhirat. Karena ujung-ujungnya semuanya harus bergerak ke akhiratnya. Jadi ibaratnya kita gambarkan begini di sini ya. Katakanlah kita di sini ada akhirat ya, ini adalah akhirat. Ya, katakanlah ini adalah akhirat ya. Kemudian di sini adalah dunia ya. Ini adalah dunia. Ya.
Nah, apabila kita punya fokus ke akhirat, jadi kita ada fokus ke akhirat ya. Kita ada fokus ke akhirat sini ya. Ya, maka otomatis ini bergerak ke sini. Jadi kita ini dalam keadaan bergerak ya ke arah sini. Ya. Kalau kita bergerak ke arah sini, maka semua yang ada di sini jadikan sebagai tenaga, energi. Ya. Diubah jadi energi, diubah jadi tenaga. Ya, kalau perlu air juga bisa dirubah jadi penggerak, bukan hanya oil, tetapi juga apa namanya air. Seperti sekarang lithium bisa dirubah jadi baterai. Baterai itu untuk menyimpan listrik, untuk menggerakkan mobil listrik EV. Ya. Nah, jadi kita ubah ini, jadi bukan meninggalkan, tapi diubah untuk mendukung perjalanan kita di sini. Jadi ini diubah sedemikian rupa menjadi mendukung perjalanan ini. Ya. Jadi diadaptasi, disesuaikan. Ya. Jadi di sini disesuaikan. Ya. Ya. Jadi dunia disesuaikan untuk mendukung perjalanan kita karena kita ke sini. Ya. Ingat, panahnya ke sini, bukan ke sini, kita ke sini nih. Ya. Selimut waktu tidak bisa kita keluar daripadanya. Kita ini berada dalam selimut waktu. Kita akan digerakkan ke sini. Ya, waktu kita bertambah hari demi hari, minggu demi minggu, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita akan dekat ke sini. Ya. Kita akan dekat ke sini dan sampai pada akhirnya kita akan sampai pada suatu titik ya di sini. Kita akan sampai pada titik ini. Ya. Ini kita sebut dengan titik pintu meninggalkan dunia dan masuk ke alam berikutnya. Pintu ini kita sebut dengan the door of no return. Ya, kita sebut saja dengan the door of no return. Jadi ini adalah pintu, ini kita sebut ini pintu, the door ya, of no return. Ya. Jadi kalau kita masuk di sini nggak bisa balik lagi. Jadi kita sebut ini pintu tidak bisa balik, the door of no return. Ya. Kalau kita masuk di pintu ini nggak bisa balik. Ya, begitu kita masuk ya pindah ke sini. Nah, kita ini bergerak ke sini cuma sekalian bertambah sedikit demi sedikit. Ya. Kemarin kita di sini tahun 2024. Sebentar lagi kita pindah ke 2025. Ya, sekarang 2024 ya, tapi sebentar lagi ke 2025. Begitulah seterusnya, masuk 2026, begitulah. Sehingga kita menggelinding ke sini. Nah, harusnya semua kita dapatkan di sini untuk mendukung perjalanan kita, menjadi bekal ke sini. Ini yang disebut dengan safar. Safar menuju ke sini. Di sini berlaku kalimat atau apa namanya tuh tagline yang bernama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah lagi. Ya. Kita dari Allah, jadi akhirat ini dengan Allah. Ya, kita tuliskan Allah di sini. Ya. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kita dari Allah. Ya. Jadi ceritanya kita dari sini ya. Dari sini inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah perjalanan kita. Nah, jadi mas sebagai maka artinya apa, kita fokus ke sini dengan menggunakan semua sumber daya resources yang ada di sini. Ya. Resources kita yang ada di sini digunakan mulai daripada harta benda, ilmu, pengetahuan, tubuh yang sehat dan begitulah. Semua kita gunakan di sini, mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita, pikiran kita gunakan ke sini. Nah, diantaranya lagi adalah imajinasi kita. Di antaranya adalah imajinasi. Jadi termasuk di sini harus kita perhatikan imajinasi. Jadi di sini ya. Kan di pikiran tempatnya imajinasi. Ya. Imajinasi ya. Imajinasi harus kita talukan supaya imajinasi kita ini hanya fokus kepada Allah. Ya. Imajinasi harus fokus kepada Allah. Nah, jadi dengan demikian ini dilatih. Karena tadinya masih suka melihat ke belakang, harus kita arahkan ke depan. Ya, kita harus paksa ini kita harus paksa ini untuk ke depannya. Kita harus paksa ke sini. Ya.
Sama jangan melihat ke belakang, ke depan. Ya. Kita harus fokus kepada Allah. Ini yang disebut dengan khusyuk dalam sholat. Ya. Nah, jadi itu kurang lebih perumpamaan yang kita bisa dapatkan di sini. Jadi kita ulangi lagi. Apabila kita juga percaya pada kehidupan akhirat dan merasakan adanya kebutuhan akan kehidupan di sana, maka semua ibadah kita, terutama sholat kita, akan kita rasakan sebagai bekal hidup. Ya. Dan sumber segala kebahagiaan di sana. Jadi akan kita rasakan sebagai bekal hidup dan sumber segala kebahagiaan di sana. Ingat. Dengan demikian, kita harus masukkan faktor ini. Ya. Kita harus masukkan faktor ini tadi, faktor akhirat. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu, di antara sumber malapetaka itu adalah alladzina la yu'minuna bil akhirah. Di setiap pada kata-kata la yu'minuna bil akhirah itu pasti menjadi penyebab malapetaka. Mereka tidak beriman kepada akhirat, ya, al-akhirah. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kata-kata al-akhirah, ya, al-akhirah, ya. Ya, la yu'minuna, ya, tidak beriman. Jadi ya, la yu, tidak beriman. Menemukan, ya. Nanti akan banyak, nanti akan banyak kata-kata ini. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, wala bil yaumil akhir, ya. Jadi kalau kita ketemu yang seperti ini, maka kita akan menyaksikan hal-hal yang sifatnya buruk. Nah, kita ambil misalnya surat An-Nisa 38. Ya. An-Nisa 38, ya. Walladzina yunfiquna, dan orang-orang yang membelanjakan amwalahum, harta benda mereka, tapi niatnya apa? Ria'an nas. Ria'an nas artinya apa? Ya kalau kita lihat tadi di sini, dia ke belakang sini, dia melihat ke belakang. Jadi imajinasinya ke belakang, pengen dilihat manusia-manusia kan di sini nih. Ya. Manusia di sini berarti dia membelanjakan, artinya untuk ke belakang sini, bukan untuk ke depan. Yang begitu namanya ria. Jadi, kalau ria itu ke belakang sini. Ya, jadi supaya kelihatan ini panahnya kita ganti yang terang sini, ya, ini ke belakang sini dianya. Ya. Jadi imajinasinya ke belakang sini. Harusnya kan imajinasi ke depan sini. Ya. Tapi kalau dia dari ria, berarti pasti di sini, karena namanya ria itu pengen dilihat. Yang dilihat tentu manusia yang hidup, nggak mungkin manusia yang mati. Ya. Jadi kalau pengen dilihat tentu oleh manusia yang hidup, bukan oleh manusia yang mati. Ya. Jadi walladzina yunfiquna amwalahum, dan orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka, tetapi niatnya, motifnya adalah ria'an nasi. Ria kepada manusia, pengen dilihat oleh manusia. Wala yu'minuna billah, tidak atas dasar beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir. Jadi kita lihat sini, begitu tidak niatnya kepada akhirat, dia niatnya kepada manusia. Ya. Jadi begitu tidak kepada hari akhirat, maka kepada manusia. Ya. Jadi kepada manusia, la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir. Dan orang yang seperti ini tadi adalah orang yang telah berhasil ditawan oleh syaitan. Imajinasi liarnya itu sudah masuk dalam perangkap syaitan ini. Wa may yakunis syaitanu lahu qarina, siapa yang menjadikan syaitan sebagai teman baginya, apa artinya ini? Jadi orang yang berbuat karena riya, pada dasarnya telah menjadikan syaitan sebagai temannya. Kita sebutnya tadi telah masuk dalam perangkap syaitan. Syaitan yang dimaksud di sini adalah angan-angan kosong. Fasa akarin, dan itulah seburuk-buruk karin. Itulah seburuk-buruk karina, teman, sahabat. Kita harusnya bersahabat dengan yang baik-baik, malaikat, nabi, rasul, aimah. Tapi mereka justru bersahabat dengan syaitan. Maka siapa yang bersahabat dengan syaitan? Syaitan itu adalah tindakan-tindakan untuk berpaling ke belakang. Ya. Sedangkan kalau berpaling ke depan, yaumil akhirat, nah itu adalah apa namanya? Itu adalah malaikat, para imam, Allah SWT dan sebagainya. Ya, seperti itu.
Jadi wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Dia telah berteman, ternyata ada teman dalam dirinya menyertainya, yaitu hadir di dalam pikirannya, angan-angannya. Jadi ada temannya di sana ternyata. Kelihatannya dia berdiri sholat sendiri, tetapi ternyata di pikirannya ada teman-temannya hadir. Ya, nah, syaitan. Ya. Itu tadi adalah surat An-Nisa. Ya. Yang kita lihat lagi di sini. Ya. Kita lihat surat Al-An'am ya. Ya. Surat Al-An'am ayat 13. Ayat Al-An'am 113 ya. Walitasgha ilaihi afidatal ladina la yu'minu bil akhirah. Nah, kita baik ya. Karena ini adalah linya tujuan. Lamnya namanya la ilat ya, lamu talil ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Wakadzalika begitulah, ini kan ayatnya 112 ya, di atas ini ada ya. Wakadzalika begitulah ja'alna, kami jadikan likulli nabiin, setiap nabi itu aduan, ada musuhnya. Apa musuhnya nabi? Syayatin, syaitan. Syaitan itu dari mana? Al-insi wal jin. Syaitan itu ada dari kalangan manusia dan ada dari kalangan jin. Ya. Kalau untuk manusia, ya syaitannya manusia. Kalau jin, syaitannya jin juga. Karena nabi-nabi dan rasul-rasul itu berlaku untuk manusia dan jin. Ya. Makanya ada surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu surat yang berbicara kepada dua objek. Ya, Ar-Rahman. Apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kuma itu dua. Jadi kumanya itu adalah, satu adalah manusia, satu adalah jin. Di surat Ar-Rahman dikatakan ya ma'syaral jinni wal insi, nah itu dia. Jadi kita sampaikan. Jadi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatin. Syayatin al-insi wal jin, syaitan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin, mereka itu saling membisikkan. Di mana pikiran? Di pikiran. Yuhi. Ya. Yuhi ini semacam wahyu. Wahyu itu kan cuma langsung di pikiran. Yuhi mewahyukan, sebagai mereka mewahyukan kepada yang lain, maksudnya membisikkan. Membisikkan itu kontak. Seperti misalnya di antara jemaah sekalian ada yang sekarang hadir sama-sama di sini, bisa saling mengirim WA, tidak ada suaranya, ya sama saja dengan membisikkan namanya. Kenapa? Tiba-tiba kalimat itu muncul di layar WA kita, screen kita. Nah, gitu. Jadi yuhi ba'dhum ila ba'din zuhrufa. Zuhrufa itu artinya apa? Yang indah-indah, yang apa namanya, yang menyenangkan. Al-qaul, kata-kata. Jadi kata-kata yang indah-indah, tetapi gurura, menipu. Kenapa? Karena tidak realistis, tidak realistik. Ya. Jadi kelihatannya indah, tapi tidak realistik. Kalau indah tetapi tidak real, apa artinya? Itu namanya fata morgana. Ingat, kalau ada kelihatannya indah, tapi ternyata tidak ada nyatanya, tidak ada realnya, maka itu artinya fata morgana. Seperti kalau kita di padang pasir berjalan, haus, melihat di depan sana itu ada genangan air. Ya, kita datang ke sana. Begitu kita datang ke sana, ternyata genangan air tidak ada. Yang ada adalah permukaan pasir yang tertimpa cahaya matahari, melahirkan bias-bias, pantulan-pantulan cahaya, seakan-akan ada air di sana. Ternyata tidak ada. Nah, itu yang disebut dengan menipu. Karena kelihatan indah bagaikan samudra, tetapi ternyata sampai di sana tidak ada, gurura. Nah, menjanjikan sesuatu yang indah-indah, yang bagus-bagus, begitu kita sampai di sana, yang dikatakan indah itu ternyata tidak ada. Kita malah tersiksa. Ya. Seperti tadi misalnya, kenapa ada orang membunuh saudaranya? Pasti dia pikir, nanti kalau saya habis bunuh dia, saya bisa mengambil hartanya, saya mengambil mobilnya. Ternyata mobil diambil. Tapi apa benar berhasil memilikinya? Ternyata tidak. Ya, pasti dicari oleh polisi, ditangkap. Nah, gurura namanya. Akhirnya yang diambil mobilnya, kakaknya, uangnya, akhirnya tidak bisa digunakan juga. Ya, bisa digunakan. Kenapa? Ya, ditangkap, dia harus dipenjara, bahkan bisa seumur hidup, bisa dihukum mati. Nah, itu namanya gurura. Ya, zuhrufa al-qaul gurura. Dan banyak kejadian seperti ini. Ya. Jadi ba'dum ila ba'din zuhrufal qaul gurura. Walau sya'a rabbuka, seandainya Tuhanmu mau,
ma fa'aluhu, mereka tidak melakukannya. Artinya apa? Tuhan membiarkan ini karena ini adalah merupakan caranya setiap orang mempertunjukkan dirinya. Fadarhum, maka Tuhan mengatakan, maka biarkanlah mereka seperti itu, wa ma yaftarun, dan apa mereka ada-adakan. Ya, urusan akhirat adalah urusan saya, kata Tuhan. Jadi biarkan saja. Fadarhum, tinggalkanlah mereka, wa ma yaftarun. Ini adalah contoh. Jadi setiap yang berbicara tentang ada kata tidak beriman kepada akhirat itu pasti. Ya. Mana tadi ini kelanjutannya ini. Walitas juga ini kan sambungannya tadi ini. Ya. Zurufal kaulil gurura walitas juga. Nah supaya mereka itu cenderung ilahi kepada apa? Kepada zuhrufa al kaul ini. Pada kata-kata yang indah yang kata-katanya bagaikan angin sorga, memberikan angin sorga. Ya. Litasuk ilahi afidatan, supaya memberikan condong bagi siapa? Hatinya orang-orang yang siapa? Alladzina la yu'minuna bil akhirah. Nah, jadi ingat. Jadi yang memiliki kecondongan kepada zukhrufal qauli di dunia ini adalah mereka yang hatinya itu afidatunya itu afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Yang hatinya pikirannya tidak beriman kepada hari akhirat. Ya. Waliyardahu, ya, dan tidak ridho kepada akhirat, berarti ridho kepada kesenangan-kesenangan ini. Ridho kepada kesenangan ini. Ya. Waliyaktarifu, dan agar mereka mengerjakannya. Mahum yaktarifu, apa yang mereka ingin kerjakan. Sehingga mereka kemudian terjebak di sana bagaikan orang yang masuk ke dalam lumpur hidup. Ya. Nah, ini contoh-contoh saja bahwa setiap pada kata tidak beriman kepada akhirat, pasti tertipu oleh dunia itu. Bisa kita cari semua dalam Al-Quran itu. Sudah berapa contoh yang kita angkat. Jadi selalu kalau ada yang tidak beriman kepada akhirat, tertipu oleh dunia. Maka berdasarkan tadi kita punya gambar di sini, orang yang melihat ke belakang, dia akan tertipu. Karena jalannya ke depan. Kalau kita melihat ke belakang, dia menarik kita ke belakang. Sementara realnya, nyatanya kita bergerak ke depan sini. Kita sekarang tahun 2024. Semua kita tahu bulan depan 2025. Mohon maaf. Tidak ada satupun di dunia mengatakan bahwa bulan depan adalah tahun 2023. Nggak ada. Artinya apa? Kita bergerak ke depan. Dari 2024 kan ke 25. Sekarang 24, tadinya 23. Nah, jadi dari 2023 ke 2024 ke 2025 itu artinya bergerak ke depan sini. Nggak pernah kita mundur ke belakang. Maka kalau kita kemudian melihat ke belakang, kita tertipu di sini. Ini tadi dengan zukhrufal qaul gurura. Perkataan-perkataan yang indah tetapi menipu. Kenapa menipu? Karena aslinya kita bergerak ke depan, bukan ke belakang. Kita balik ke sini lagi. Jika kita menyadari hal ini, maka kita akan berupaya sungguh-sungguh untuk menyiapkannya tanpa perasaan letih. Nah, jadi kalau kita sudah menyadari ini tentang kehidupan akhirat, maka kita akan berupaya sungguh-sungguh untuk menyiapkannya tanpa perasaan letih, tanpa perasaan sukar, tanpa perasaan terpaksa. Bahkan kita akan merasakan keasyikan, kerinduan, kegairahan, ghirah, motivasi ya, yang tinggi untuk meneliti dan memeriksa syarat-syarat keabsahan dan diterimanya setiap ibadah kita yang menuju ke sana. Jadi kita akan mengukur, kita akan bersungguh-sungguh ke sana, seperti yang kita lihat di sini. Ya. Surat Ali Imran 142. Ya. Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah. Atau apakah kalian menyangka, mengira bahwa tadkhulu, kalian akan masuk al-jannah, surga. Begitu saja. Jadi saya tambahkan begitu saja. Ya. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga begitu saja? Walamma, sebelum Allah mengetahui, maksudnya sebelum dites. Ya. Walamma ya'lamillahu, sebelum Allah mengetahui, alladzina, orang-orang yang jahadu, bersungguh-sungguh, minkum, di antara kalian.
Jadi walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum, sebelum Allah mengetahui siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh minkum di antara kalian. Jadi alladziina jahadu minkum, yang bersungguh-sungguh berjihad di antara kalian. Wa ya'lamas sabirin, dan sebelum Allah mengetahui yang sabar. Jadi apa yang diminta Tuhan di sini? Jahadu, bersungguh-sungguh. Yang kedua sabar. Nah, bersungguh-sungguh kemana? Ke depan ini sorga. Jadi bersungguh-sungguh melihat ke depan dan sabar dalam perjuangan atau mujahadah tersebut. Ya, jadi lagi-lagi sama tadi dengan ini kita gambar kita di sini. Ya. Harus bersungguh-sungguh di sini adalah jahadu dan sabar. Jahadu minkum dan sabar. Melihat apa ke depan sini? Akhirat. Kan sorga kan di sini tempatnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah surat Ali Imran 142. Ya. Di surat ini juga ada nih, ya. Di surat kita lihat di sini surat 23 ya. Ayat 115 ini. Ini juga nih. Betul apa kalian menyangka? Annama bahwasanya khalaqnakum, kami menciptakan kalian abasan hanya untuk bermain-main di dunia maksudnya. Wa annakum, dan bahwa kalian ilaina, kepada kami la turja'un, tidak dikembalikan. Jadi artinya kalian itu diciptakan untuk kembali lagi kepada kami, yaitu kalian diciptakan untuk kembali ke sini. Nih, dan dari sini kembali lagi ke sini, ini gerakannya ke sini nih. Jadi bahasanya tadi di surat Al-Mu'minun, ya di sini adalah apa hasibatum annama khalaqnakum, kami menciptakan kalian abasan untuk bermain-main saja. Ya. Wa annakum, dan bahwa kalian ilaina, kepada kami la turja'un, tidak dikembalikan. Atau bahasa kita, dan kalian menyangka bahwa kamu tidak dikembalikan kepada kami. Jadi kita diciptakan di dunia bersungguh-sungguh tadi, jahadu tadi. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah. Ya. Seperti itu. Jadi inilah kata-kata ayat ini, dan berkali-kali ayat ini muncul dalam Al-Quran. Ya. Jadi bergairah. Jadi ketak bergairahan yang kita saksikan dalam diri kita sebenarnya merupakan refleksi. Ya, jadi ketak bergairahan yang kita saksikan dalam diri kita sebenarnya merupakan refleksi dari redupnya cahaya keimanan kita dan lemahnya semangat yang kita saksikan dalam jiwa kita sebenarnya. Ya, jadi ulangi. Jadi ketidakbergairahan, tidak adanya gairah yang kita saksikan dalam diri kita sebenarnya merupakan refleksi dari keredupnya cahaya keimanan kita dan lemahnya semangat yang kita saksikan dalam jiwa kita sebenarnya. Ini merupakan dampak dari lemahnya fondasi keimanan. Jadi dampak dari lemahnya fondasi keimanan pada kehidupan akhirat. Seandainya pesan para nabi dan kekasih Allah serta petunjuk para ahli ma'rifat dan orang-orang bijak itu sedikit saja kita imani, maka pasti kita akan melaksanakan semua ini dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang terbaik. Jadi, maka pasti kita akan melaksanakan semua ini dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang terbaik. Ya. Namun, kata Imam Khomeini, sayang 1000 sayang. Kini setan telah menguasai jiwa kita, merampas pendengaran kalbu kita, dan menyumbat telinga kita dari mendengarkan kalam yang maha benar. Ingat, dari mendengarkan kalam yang maha benar, kalam Allah, nasihat para nabi, dan pesan-pesan kitab ilahi. Kini pendengaran kita tidak berbeda dengan pendengaran binatang pada umumnya, yang hanya berfungsi untuk mendengarkan suara-suara indera lahiriah dan tidak menjangkau apalagi menembus jauh ke kedalaman batin. Ya. Seperti itu. Seperti yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ini. Ya. Ayatnya 6 ini ya. Innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang tertutup hatinya terhadap akhirat maksudnya.
Jadi kafar itu tertutup hatinya terhadap akhirat. Jadi tidak melihat ke depan. Sawa'un alim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, apakah kamu beri peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau tidak memberikan peringatan kepada mereka? Mereka tetap apa? La yu'minuna. Tidak beriman kepada apa? Tidak beriman kepada akhirat. Karena di sini adalah akhirat sini. Nah, tidak beriman kepada akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Jadi tanda-tandanya kalau orang beriman, bil akhirati hum yuqinun. Sedangkan mereka di sini la yu'minun. Kepada siapa? La yu'minu bil yaumil akhir. Tidak beriman kepada hari akhirat. Nah, apa sebabnya kira-kira? Kenapa mereka kafaru ingkar, menutup hati? Nah, khatamallahu, karena mereka telah menutup hatinya, maka Allah pun juga menutup, khatamkan ala qulubihim, kalbu mereka. Jadi kalbu mereka lah yang tertutup. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran. Kenapa pendengaran? Karena tidak mau mendengar, tidak mau mendengar nasihat. Wa ala absarihim, dan juga penglihatan mereka. Ada apa penglihatan mereka? Gisyawah. Di pendengaran dan di penglihatan ada gisyawah. Ada tutup, ada sumbat. Sehingga walahum adabun azim. Bagi mereka ada adab yang besar. Jadi, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatun walahum adabun azim. Seperti dikatakan fatubi ala qulubihim. Jadi di Al-Quran berkali-kali muncul ada orang yang tertutup hatinya. Seperti yang dikatakan tadi Imam Khomeini di sini, kini pendengaran kita tidak berbeda dengan pendengaran binatang. Jadi kini pendengaran kita tidak berbeda dengan pendengaran binatang pada umumnya, yang hanya berfungsi untuk mendengarkan suara-suara indrawi lahiriah dan tidak menjangkau apalagi menembus jauh ke kedalaman batin. Seperti yang Tuhan sampaikan di dalam surat 25. Surat 25 ini surat Al-Furqan ayatnya 23. Surat 23 ayat 23 atau ayat berapa ini? 43, coba lihat 43. Nah, ini dia. 43. Ara'aita, bagaimana pendapatmu, ataukah sudah akan kamu lihat, man, orang yang ittakhadha, menjadikan ilahahu, Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Apa itu hawa nafsu dua tadi? Yaitu syahwat dan amarah. Syahwat dan amarah. Tadi hawa nafsu itu isinya syahwat dan amarah. Afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu Muhammad masih pantas menjadi wakil baginya nanti di akhirat, bersyafaat? Nah, kita lihat di sini. Ini 43 ya, kita lihat 44-nya ya. Am tasabu, atau apakah kau mengira bahwa aksarahum, kebanyakan mereka, yasma'un, mas, mendengar. Oh yakilun, atau menggunakan akalnya. Jadi artinya mereka tidak mendengar, tidak menggunakan akalnya. Tadi apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Inhum, ya. Tiadalah mereka itu illa kecuali ka al-anam. Ka ini seperti al-anam, hewan ternak. Jadi sama. Dan tadi kata yang ini, ya. Balhum atau bakal lebih satu lagi jalannya. Balhum adalu sabila ini. Berarti kata di sini. Ya, di sini kita lihat tadi. Ya. Kini pendengaran kita tidak berbeda dengan pendengaran binatang pada umumnya, yang hanya berfungsi untuk mendengarkan suara-suara indrawi lahiriah, bersewan, dan tidak menjangkau apalagi menembus jauh ke kedalaman batin kita. Sehingga disebut dengan ini, disebut dengan buta mata hatinya. Inilah yang dimaksud di dalam surat 22 ayatnya 46 ya. Afalam yasiru fil ardi. Apakah mereka belum berjalan di muka bumi? Fatakuna, ada, bukankah dia punya, lahu bagi mereka punya. Jadi kita katakan, bukankah mereka itu punya? Ada. Kulubun, hati tadi, pikiran. Ya kilun nabiah, yang bisa digunakan untuk berpikir. Ya kilun, berakal.
Atau azanun, telinga, yasma'una biha, digunakan mendengar dengannya. Apa kata Allah? Fa'inna, maka sungguhnya kalau mereka buta, tidak melihat kebenaran, la ta'mal absar, bukan mata kepalanya yang buta, walakin ta'mal qulub, tetapi mata hatinya. Allati yang fisudur, yang ada di dalam kesadaran dada. Jadi yang buta ta'mal qulub, mata hatinya, kata ayat ini. Ya. Nah, inilah yang disebut tadi dengan sama dengan binatang pada umumnya. Nah, mudah-mudahan jemaah sekalian ini bisa mengingatkan kita betapa pentingnya kita mengendalikan imajinasi liar kita, karena kalau tidak bisa menjerumuskan kita seperti yang kita lihat saudara-saudara yang lain. Maka ada imajinasi liar di sana yang tak terkendali, sehingga kemudian mereka bisa melakukan berbagai macam kejahatan. Ini hari ini adalah tanggal 7 ya, bulan 12/24. Silakan Pak yang bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak jemaah sekalian atas perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa dibukakan pintu hati untuk belajar dari buku yang dibahas Imam Khomeini tadi tentang bagaimana kita mengendalikan diri kita, karena jiwa kita adalah diri kita sendiri. Siapa kita, itulah jiwa kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.